Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma anzala alaina al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para pangersa, segenap asatiz dan ustazat, pengajar di majelis-majelis taklim di Sukamaju, Labuan, segenap pimpinan pondok-pondok pesantren yang hadir di Masjid Raudhatul Mujahidin, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Raudhatul Mujahidin Al-Mukarram Ustaz Haji Wahyudin Wahab SH, yang tadi sudah menyampaikan ayat suci, menyampaikan mau'izah hasanah yang pertama, guru saya Al-Mukarram Ustaz Adi Subhi, Al-Mukarram Ustaz Haji Bahrul Ulum, Al-Mukarram Ustaz Haji Enco Suhari. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Labuan tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, mobil khusus untuk anggota dewan terpilih. Alhamdulillah. Makasih. Ya, makasih. Mobil khusus untuk ketua anggota dewan terpilih ada saudara saya Bapak Aik Miftahuddin, Bapak Haji Tubagus Agus Khotibul Umam, Bapak Camat Labuan Bapak Yayat Hidayat, PJ Kepala Desa Bapak Endang Sutami Harja, segenap panitia peringatan Maulid ya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Raudhatul Mujahidin, bapak-bapak yang ada di ujung, ibu-ibu, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram Ustaz Ade, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita orang di Sukamaju ini. Berhubung sudah jam 8 lewat 3 jam, ini kan gak salah. Matahari pun sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sebagai penceramah kedua, materi pun sudah habis dibawain sama guru saya Ustadz Ade.
Makanya yang enak langsung tutup pakai doa aja. Setuju? Baik. Sampai jam berapa kita ngaji? Jam 1. Kuat? Sanggup? Saya enggak. Yang kuat silakan. Baik. Menyambung dari ucapan guru saya Ustadz Ade, begini Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya Allah memerintahkan kita umat Islam di Labuan ini untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Ya, segitu aja isi ceramah malam hari ini. Udah dengerin aja, jangan protes. Pertama, dalam berdakwah baginda Nabi itu mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini Pak, tingkat keimanan kita saat ini sudah mulai lentur bahkan luntur adanya. Betul? Berapa banyak dari kita yang duduk di Raudhatul Mujahidin ini? Maaf, saya minta maaf. Berapa banyak dari kita yang duduk di Masjid Raudhatul Mujahidin ini yang baru ingat Allah saat kepalanya kejedot tembok? Ayo, kalau kepala kita kejedot tembok, jeduk, ya Allah, baru kita ingat Allah. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah saat sedang diberikan masalah? Berasa apa enggak? Oh, mohon maaf ajengan. Kita di sini kalau lagi punya masalah cakep imannya. Zikir enggak berhenti. Ya Allah. Salat belum azan sudah masuk ke masjid. Sama kiai, sama ajengan, sama pangersa langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos kita dari masalah, dibantu sehat, dibantu masalah kita sama Allah, jalan ke masjid nyasar lagi. Nah makanya nih, dalam rangka mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah di peringatan Maulid malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Untuk kita orang suka maju nih, kita benar-benar perhatiin hadis ini. Pak, Bu, Pak, Bu. Baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amirah wahiyya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas ceritanya, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, dalam peringatan Maulid ini kita renungkan hadis Nabi. Bu, kenapa menjawab sekarang? Tenang Pak, kalau kita kan CS ya Pak ya, aman kita mah. Nih reseh nih, Bu. Nah, kan enak gitu. Boleh saya tanya? Berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Nih pertanyaan saya, masjid-masjid yang ada di Labuan sekarang bagus-bagus apa tidak? Subhanallah. Alhamdulillah.
Musola yang ada di Sukamaju sekarang megah-megah apa tidak? Saya tadi mampir di musola, beberapa musola yang saya singgahin tadi pakai AC sekarang. Betul? Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita sekarang ini. Maaf, banyak fungsi masjid dan musola di tempat kita sekarang beralih fungsi, nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Bagus, megah, indah, tapi yang ngisi cuma sebatas tempat penyimpanan barang-barang antik. Betul? Rata-rata yang ngisi masjid dan musola di tempat kita sekarang ini 50 tahun ke atas. Barang antik, akhiran, Pak. Sementara anak-anak mudanya secara umum kemana? Asik nyari warung-warung kopi di pinggir jalan sambil main HP, betul? Kita sering lupa baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Baginda Nabi menjadikan masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Pak, Bu, ikan sama air ada yang terpisah apa tidak? Ikan sama air boleh pisah apa tidak? Ada nggak ikan yang pisah sama air? Ada. Ikan mau mati. Ikan asin. Lah kalau kita umat Islam di Sukamaju ini sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya Pak yang mati. Sementara kalau kita umat Islam di Sukamaju ini jiwanya pada mati, maaf, tengoklah ikan, Pak. Ikan di laut, biar puluhan tahun dia berendam di laut karena hidup, nggak membuat air laut jadi asin. Ikan hidup puluhan tahun berenang di laut, nggak bikin air laut jadi asin. Betul atau betul? Tapi tengoklah nasib ikan yang mati. Ikan mati bergantung situasi dan kondisi. Yang namanya ikan mati digaramin asin, diasemin asam, ikan mati. Nah sama, kalau kita umat Islam jiwanya yang sudah pada mati, maaf Bapak Ibu sekalian, kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang kehidupan di dunia ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah, tentu. Tapi di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, memang. Di masjid pula baginda Nabi melakukan lobby-lobby politik, ya. Bahkan di dalam masjid baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita belakangan ini hanya menjadikan masjid enggak lebih tempat sebatas tempat ibadah saja? Kalau sudah rapi ibadah sholat, masjid kita macam kuburan sepinya. Betul apa betul? Ayo. Makanya saya dari pertama datang tadi, saya enggak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Kita di Sukamaju ini punya masjid Raudhatul Mujahidin. Subhanallah, masjid kita ini ya walaupun di tepi jalan, tapi lihat dalamnya nyaman, jamaah buat beribadah. Alhamdulillah. Kegiatan beragamanya pun selalu jalan. Peringatan Maulid, betul ya Ustaz ya? Peringatan Isra Mi'raj ada kan? Majelis taklim ibu-ibu keisi kan? Alhamdulillah. Bahkan tadi kata guru saya, alhamdulillah Syuki, sholat berjamaah di Masjid Raudhatul Mujahidin ini selalu penuh, terutama subuh. Wah, saya tahu, saya subuh sering lewat sini loh Pak. Kalau udah subuh masjid kita penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang masuk, keluar semua. Berapa banyak masjid kita di Labuan ini kalau sudah subuh imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, yang matiin lampu masih imam. Imam dorongan sekarang belum. Ayo, ingat
Keberhasilan satu acara peringatan Maulid kah, Isra Mi'raj kah, bukan soal penceramahnya hadir. Keberhasilan satu acara PHBI dalam Islam ini bukan jamaah yang datang membludak. Tapi keberhasilan satu acara PHBI dalam Islam ini yang ketika selesai peringatan Maulid, sholat berjamaahnya makin penuh lagi. Jangan amin doang, jalanin. Amin paling kencang, entar aja subuh 5:30. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran dengan tegas. Apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai 3 ciri dalam kehidupan ini. Ayo kita lihat. Mudah-mudahan orang suka maju ini 3-3-nya ada untuk mau memakmurkan masjid kiri ini. Amin. Pertama apa ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid? Pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayo, maaf, saya minta maaf. Kita lihat sekarang ini. Saya bilang dari awal tadi, sangat kita rasakan tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Kok begitu? Akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, maka akhirnya kepentingan kita kepada akhiratlah yang akan menurun. Sebab untuk 2 perkara ini, dunia dan akhirat, Allah tidak akan kasih pernah imbang. Wala talbisul haqqa bil batil. Kalau kita ngedepanin urusan dunia, maka akhirat kita yang akan menurun. Tapi kalau kita mendahulukan akhirat kita, maka dunialah yang akan mengikutinya sendiri. Ya Bu? Bu. Tapi jangan lupa, dalam Al-Quran kita juga ditegaskan, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Ingat, dalam Al-Quran lagi kita diingatkan, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Makanya kalau kita sadar kita hidup hanya sebatas permainan, maka bermainlah yang cantik. Ini maaf, saya minta maaf ya Bu. Bu, saya minta maaf ya. Ini semua yang hadir nih, ini semua nih, ini calon-calon jenazah. Semua kita cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini. Betul atau betul? Namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti sombong kita di Sukamaju ini. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah kita pikirin soal pulang. Betul? Sombong kita. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang Pak. Contoh. Selesai peringatan Maulid, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang? Kenapa senang? Pulang, copot kerudung, ganti daster ya. Bapak-bapak saya bisa ngopi kupu-kupu di rumah. Terbukti orang pulang pasti senang. Dulu waktu kita masih sekolah, di kelas ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman, Bapak guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang jam pelajaran kosong. Orang pulang pasti. Terakhir, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah.
pulang. Seneng apa enggak? Ragu-ragu, gak konsekuen. Mau bilang senang takut ntar pagi. Permasalahannya apa sih yang membuat kita pulang kepada Allah berat? Ada yang ngeganjel di hati. Dua diajarin sama guru saya. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta Pak sama urusan dunia ini Pak, sehingga timbul saat berpisah berat. Ada yang mengakar di hati. Maka percayalah saat pulang pasti terasa berat, apapun konsekuensinya. Seorang hartawan yang kalau di dirinya sudah ada cinta sama dunia, maka dia akan takut kehilangan hartanya. Maka yang terjadi, dia akan cari terus menerus harta-hartanya itu, seolah-olah hartanya bisa menyelamatkan diri dari malaikat Israel. Ada nggak yang kayak begitu? Mereka terus dengan dalih kerja sampai sholat pun berani ditinggalkan. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Kenapa? Di hatinya sudah cinta sama urusan dunia. Seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka percayalah mereka akan takut kehilangan jabatannya. Maka yang terjadi apa? Dihalalkan segala cara. Kalau perlu jilat atas injak bawah, kalau perlu sikut kanan kiri, yang penting dirinya tetap menjabat. Ada nggak pejabat yang kayak begitu? Bahkan saya minta maaf. Seorang penceramah sekalipun yang apabila di dalam hatinya sudah cinta dengan urusan dunia, maka mereka akan takut kehilangan jamaahnya. Maka yang terjadi biar jamaahnya tetap ikut, hukum akan dibolak-balikan seenak-enaknya. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin samar-samar. Dulu baru keluar pesantren, saat ada orang tanya, "Ustaz, ya hukum judi apa Ustaz?" Haram. Tegas. Dulu. Begitu sudah mulai acara numpuk, ditanya lagi, "Ustaz, hukum judi sekarang apa?" Haram. Jadi cadel udah itu. Nggak ada lagi qulil haq walau kana murran. Hukum bisa diobrak-abrik sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka sendiri memahami kelemahan-kelemahan hukum itu sendiri. Kita lihat. Makanya saya minta maaf. Baginda Nabi sendiri pernah diingatkan, ditegur dengan keras oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bu, saking sayangnya malaikat Jibril kepada baginda Rasul, beliau pernah menegur baginda Nabi secara keras. Dan teguran ini, guru saya mengajarkan, teguran ini sebenarnya cuman kalisan saja, bukan buat Nabi. Tapi teguran malaikat Jibril ini merupakan untuk kita renungkan buat kita umat Islam. Apa yang baginda Nabi ditegur oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kaumu ini boleh, mau begitu boleh Muhammad. Mau begini silakan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi ini selaras dengan hadis baginda Rasul sendiri. Apa? Ad-dunya
sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia ini penjaranya buat orang beriman, tapi surganya buat orang-orang kafir. Namanya kita tinggal di penjara. Maaf, jangan kita bicara di penjara, Bu, Pak, Bang. Kita tinggal di lingkungan saja. Ada aturan-aturan yang wajib kita laksanakan. Betul apa betul? Di RT ada peraturan tertulis, tamu 2 kali 24 jam wajib lapor. Kenapa? Karena kalau tidak lapor jadi warga gelap yang dikhawatirkan menjadi teroris nantinya. Tuh. Ini kan kadang-kadang, maaf, saya ajak jalan-jalan sedikit. Bapak Ibu, kadang-kadang dan tidak jarang kita nih umat Islam masih salah dalam memandang agama kita sendiri. Saya tahadusan bin nikmah, mohon maaf. Berkah silaturahmi saya punya banyak kawan. Alhamdulillah. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada kawan. Nah, satu hari teman saya yang haram jadah nih nanya sama saya, Soki, apa? Islam itu agama yang kaku ya. Islam itu tidak fleksibel. Islam itu susah. Islam itu banyak larangannya. Saya bilang, wah bang, kalau abang berani berkata Islam itu agama yang susah, balik kacamata abang dalam memandang Islam. Justru buat saya sendiri saya bilang, Islam itu agama yang paling mudah dibandingkan agama-agama yang ada saat ini. Coba, bagaimana nggak mudah dalam Islam? Sholat kita memang wajib kepada Allah, betul atau betul? Tapi lihat dalam sholat, kalau kita sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, boleh berbaring. Berbaring nggak sanggup, boleh dengan isyarat. Isyarat masih susah, boleh dengan niat. Niat nggak mampu, disolatin. Bener kan? Ya kalau niat aja udah nggak mampu, ngapain lagi Pak? Begitu ringannya Islam itu. Tidak ada agama yang paling ringan kecuali Islam. Kita salah memandang Islam. Tapi kan Soki, apa bang? Dalam Islam itu terlampau banyak larangan Soki. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini salah, begitu salah. Nah saya bilang, abang salah lagi dalam memandang Islam. Justru Islam ini agama yang paling dahsyat. Semua dalam Islam itu boleh. Yang nggak boleh dalam Islam itu cuma satu, nggak banyak. Kaget teman saya. Apa Soki? Cuma satu, yang dilarang sama Allah. Betul apa betul? Coba kalau kita mandangnya kayak gitu, larangannya cuma satu dalam Islam. Ya itulah Syauki, larangannya dari Allah tuh banyak katanya. Saya bilang, saya tantang lagi teman saya. Ayo Pak, sebutin apa larangannya Allah yang banyak. Begini Syauki, dalam Islam nggak boleh minum khamr. Saya senang minum khamr. Oh begitu. Memang kenapa nggak boleh minum khamr? Karena baginda Nabi sendiri menegaskan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu bir, topi miring, itu biangnya kejahatan. Oh begitu. Abang salah lagi melihatnya. Justru dalam Islam itu boleh kau minum khamr. Kata siapa nggak boleh minum arak? Abang senang minum arak. Boleh dalam Islam minum arak. Silahkan minum sebebas-bebasnya. Tapi nanti di dalam surga, bukan di Sukamaju. Betul apa betul? Lo kan terbukti Pak. Apa? Al-Quran sendiri yang menegaskan surga, ya nanti di dalam surga akan datang sungai yang terdiri dari dua, susu dan arak. Di dunia yang nggak boleh, di akhirat mah bebas. Betul apa betul?
pertanyaan untuk kita tuh gampang, Pak. Mampukah kita menahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang hakiki? Betul apa betul? Berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Guru-guru kita mengajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya. Betul nggak? Ada nabi yang usianya 2000 tahun lebih, umatnya rata-rata 2000 tahun. Ada nabi yang usianya 940-an tahun. Siapa? Nabi Nuh. Maka usia umat Nabi Nuh rata-rata, Bu, 900 tahun. Bu, anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah itu bernama Kan'an. Kan'an ketika ditenggelamkan oleh Allah, sejarah mencatat usia Kan'an saat itu 175 tahun. Allahu Akbar. 175 tahun saat Nabi Nuh itu masih ABG, Pak. Kita sekarang 175 tahun udah tidur aja, tidur gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Usia umat Nabi mengikuti Nabi. Sekarang kita umatnya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ketika beliau meninggal dunia? 63. Itu standar orang suka maju. Mau mencontoh hadis Nabi, usia umatku nanti baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Betul? Ya, tapi kalau nyontoh Nabi, umur kita cuma sampai 63. Maka kalau malam hari ini Bapak Ibu terasa 50 tahun, waspada. Sisa 13 lagi. Tapi kalau malam hari ini baru terasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Makan otak-otak yang banyak. 2 hari lagi mau dijemput. Oh, Soki, saya masih muda, masih lama. Jangan ngomong soal tua muda, Bang. Berapa banyak dari kita di Labuan ini? Berapa banyak dari kita di Sukamaju ini? Kakek neneknya segar bugar, cucu napai. Ada yang kayak begitu di sini? Jangan bilang kita masih muda. Jadi cuma sebatas mampukah kita menahan di kehidupan yang sementara ini. Bukankah ulama juga mengajarkan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab? Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa kita bersusah payah terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Syuki? Iya. Ada lagi satu, Syuki, apa? Dalam Islam nggak boleh main perempuan, Syuki. Saya senang main perempuan. Saya bilang, abang ngelihatnya salah. Laki-laki senang sama perempuan dalam Islam itu kebutuhan dasar. Perempuan senang sama laki-laki, senang apa tidak? Senang apa tidak? Laki-laki pun senang sama perempuan, senang apa tidak? Silakan kalian bergaul sebebas-bebasnya dalam Islam, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Ini fitrah Islam ini tidak mengekang. Bahkan maaf, kita lihat sekarang ini berapa banyak adik-adik muslimah kita, Pak, tergiur dengan yang katanya nilai-nilai modernisasi, akhirnya terjebak pada perlakuan seks bebas. Betul apa betul? Saat ini coba lihat, berapa banyak adik-adik saya para muslimah di Sukamaju ini nggak lebih modelnya macam kita mau beli durian. Coba lihat orang beli durian itu, Pak, paling curang, Pak. Megang, nyium, buka, jilat, habis itu nggak jadi dibeli. Makanya hati-hati deh buat kaum perempuan ya.
Jangan pernah kita tergiur dengan iming-iming atas nama modernisasi, maka keperawanan bukan lagi jadi patokan utama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sedih Pak kayak begini sekarang ini nasib umat Islam. Padahal baginda Nabi sendiri menegaskan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Banyak sekarang ini kita sudah dibaca sama Nabi. Apa? Nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan saat ini coba, mereka berpakaian tapi telanjang, tidak menutup auratnya, tidak menjaga muruahnya, kehormatannya sebagai muslimah. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilat. Bahkan mereka menata rambutnya sedemikian rupa kayak punuk ontak. Udah benar-benar hitam dipirangin, udah benar-benar lurus dikeritingin. Betul? Yang model kayak begini deh Pak. Perempuan yang model kayak begini nanti yaumil mahsyar, jangankan mereka melihat surga, baunya pun gak akan mereka cium. Hati-hati. Didik kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Karena baginda Nabi menegaskan apa? Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama untuk anak-anak kita. Ya. Jangan pernah berharap Pak, kita di Sukamaju ini punya anak yang soleh dan solehah, kalau kita sendiri nggak bisa bersikap soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita Bu, punya anak generasi-generasi yang Qurani di Banten ini, di Labuan ini. Kalau kita orang tua nggak senang baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap anak-anak kita bakal mengisi masjid-masjid yang ada di Sukamaju ini. Kalau kita orang tua nggak mengajak anak-anak kita untuk masuk masjid, anak antara orang tua dan anak. Bu, saya punya contoh. Boleh saya kasih contoh dari saya boleh? Mudah-mudahan contoh saya ini nggak akan terjadi di Sukamaju ini. Amin. Cuma contoh saya begini. Satu hari terjadi kebakaran, besar kebakaran ini, tepat di samping rumah kita. Api membesar, orang sekampung Sukamaju pada panik karena api besar. Begitu kita periksa ke kamar, anak kita lagi tertidur pulas. Pertanyaannya saya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika terjadi kebakaran, anak enak-enak tidur? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangunin. Kalau nggak mau bangun, angkat. Baik, Bu, Pak. Kenapa untuk urusan api dunia Bapak Ibu mau payah-payah ngangkat anak Bapak Ibu supaya nggak terbakar? Urusan api dunia. Kenapa untuk urusan api neraka Bapak Ibu nggak mau berpayah-payah ngangkat anak-anak kita untuk masuk masjid-masjid itu? Bu, kapan terakhir Bapak Ibu nih memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan terakhir kali Bapak nih beriring sejalan menuju Masjid Rodatul Mujahidin ini bareng anak dan cucunya? Kapan? Kita sekarang lebih egois dalam beragama Pak. Seolah-olah kita pengen masuk surganya sendirian. Padahal dalam Al-Quran kita diingatkan, anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Ayo, perbaiki lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Tanamkan iman kita, wariskan kepada anak cucu kita. Insya
Kenapa? Karena ciri-ciri pertama orang yang gemar memakmurkan masjid, mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanyalah kita, Pak, berapa banyak kita nih yang tidak mau masuk masjid karena iman kita kepada Allah sudah mulai lentur dan luntur. Pak, bahkan berapa banyak dari kita nih modelnya model kayak timer terminal. Tahu timer terminal? Ayo, suka maju di terminal tuh, suka maju. Dianya nggak kemana-mana, tapi cuma nyuruh doang orang naik mobil tersebut. Calo. Ini kita sekarang cuma sebatas jadi calo. Kenapa? Karena iman kita kepada Allah sudah mulai luntur. Orang yang gemar menghidupkan masjid, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang gemar memakmurkan masjid apa? Wa aqamas shalah. Mereka ya kalau di masjid mau ngapain lagi? Menghidupkan sholat berjamaah. Nah ini juga nih Pak. Maaf sekali maaf. Pak, Bu, tidak ada ibadah apapun yang lebih hebat kecuali sholat. Betul apa betul? Sampai-sampai kita ditegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah konteksnya sholat. Kenapa? Baginda Nabi sendiri mengingatkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali ditanya sama Allah apaan? Sholat kita. Dan saking hebatnya sholat ini Pak, maaf. Ibadah-ibadah lain perintahnya itu cukup turun ayat saja. Haji cukup turun ayat. Betul? Jihad cukup turun ayat. Puasa cukup turun ayat. Sedekah cukup turun ayat. Tapi ketika sholat nggak cukup turun ayat, Allah langsung panggil baginda Nabi lewat peristiwa bernama Isra dan Mi'raj. Dan jangan lupa yang diperintahkan Allah itu 5 waktu. Betul apa betul? Angka kombinasinya 5 waktu ini 4, 3, 4, 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu kenapa kita sekarang banyak sholatnya 00, 300? Maghrib doang kita sholat ini. Bu, Nabi yang pernah berbicara langsung sama Allah itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sampai beliau mendapatkan gelar sebagai Kalimullah. Betul apa betul? Tapi berbicaranya Allah kepada Nabi Musa itu masih ada 50.000 hijab yang menjaga jaraknya. Tapi ketika umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sedang sholat, Allah bukakan 50 hijab itu. 50.000 hijab itu Allah bukakan. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, salatu abdi baini wa baina abdi. Salatnya hambaku itu cuma milik aku dan hamba-hambaku. Bahkan mohon maaf guru, mohon maaf kiai, mohon maaf ajengan. Guru saya dulu Sayyid Ali Baswedan pernah mengajarkan seperti ini. Sauki, ada apa Pak? Ada apa ya? Kalau kau ingin berbicara sama Allah, bacalah Al-Quran. Kalau kau ingin berbicara sama Allah, baca Al-Quran. Karena apapun yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah, pembicaraannya Allah, firmannya Allah. Betul apa betul? Tapi
Tapi kalau kau ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka sholat. Karena saat sholat Allah kita berbincang langsung sama Allah. Kapan? Saat membaca surat Al-Fatihah. Subhanallah. Saat kita baca surah Al-Fatihah, setiap ayatnya Allah jawab, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, Allah itu berseru dari arsy kepada para penduduk langit. Apa firman Allah dari arsy kepada penduduk langit? Hei makhluk-makhluk langit, saksikan dengan zatku bahwa hambaku sedang memujiku saat ini. Subhanallah. Kita dibanggain Bu saat sholat sama Allah. Bu, kalau ibu dibanggain sama suami, bangga apa tidak ibu? Bangga apa tidak? Pernahkah berpikir ketika kita dibanggakan langsung oleh Allah? Irhamu ma fis sama yarhamukumullahu ma fil ardi. Kalau kita sayang kepada makhluk yang di langit, maka percayalah makhluk dunia pun akan diperintahkan Allah untuk sayang kepada kita yang ada di dunia. Ar-Rahmanir-Rahim. Sungguh kata Allah dalam firman-Nya, Akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman dari arsy kita kepada kita, Pak, dari arsy-Nya Allah langsung kepada kita. Allah yang berfirman langsung. Hei hambaku yang sedang sholat, kau mau apa saat ini? Hei hambaku, ngomong. Sungguh aku Tuhanmu malu kalau kalian selesai sholat belum aku jawab semua permohonan-permohonanmu. Subhanallah. Bu, Pak, Allah malu kalau kita selesai sholat belum dikabulin permintaan kita. Jadi yakinlah saat sholat Allah pasti kabulkan segala hajat-hajat kita, karena sudah janji Allah dalam hadis qudsi. Apa doa kita kepada Allah setiap sholat? Ihdinas siratal. Maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Maka orang kalau sholatnya benar dan sempurna, lepas sholat hatinya jalannya akan lurus. Hatinya nggak akan kemana-mana. Kenapa? Sholatnya benar. Salah satu janji Allah ketika sholat, Allah kabulkan hajat kita saat sholat. Di Sukamaju ini sekali sholat berapa lama? 5 menit. Kelamaan. 5 menit insya Allah doa apa udah bisa kebaca, Pak. Rata-rata kita sholat 3 menit setengah. Apalagi kalau lagi ada dangdut akademi. Doanya bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Kita perbaiki lagi hubungan kita kepada Allah lewat sholat, maka percayalah Allah pasti akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Insya Allah. Lihat begini nanti. Kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Kita jangankan sholat tengah malam, Pak. Sholat fardu saja, begitu azan, baru azan.
Begitu qomat, baru qomat. Begitu sudah masuk takbiratul ihram, imamnya Ustaz Ade lama dia mau baca surat. Sampai selesai sholat kita belum sholat juga. Ada yang kayak gitu di sini? Yang mana? Ayo tanyalah sama diri kita, kenapa kita merasa doa kita belum dijawab sama Allah? Karena hubungan kita sama Allah tidak kita jaga dengan baik. Kalau ngedeketin ulama-ulama yang ada di Labuan ini, mintanya, Kiai tolong dong bagi ijazah biar saya cepat kaya. Diberikan ayat 1000 dinar, berharap dapat benar-benar 1000 dinar. Cuma dalam mengambil ayat 1000 dinar, kita cuma berpatokan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita lupa kalimat depan ayat itu. Apa kalimat depan dari ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menyerahkan semuanya urusan cuma kepada Allah. Ya Allah, udah dah, apapun juga kehendaknya, memang maunya Engkau. Ingat Pak, hidup kita nih Bapak Ibu cuma sebatas pengulangan sejarah. Ya, dulu ucapan sedihnya Nabi Nuh alaihi salam ketika Kan'an tenggelam, apa ucapan Nabi Nuh saat itu? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya mau, Kan'an anak saya juga punya mau, tapi maunya Allah lah yang akan terjadi. Betul? Ini sekarang kita lebih memaksakan kehendak kita dari maunya Allah. Kita sekarang lebih memaksakan kehendak kita dari maunya Allah. Padahal ayat 1000 dinar itu sendiri mengajarkan wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Lalu apa? Wa yaj'alahu makhrajan. Setelah kita berpasrah kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kita jalan keluar Pak, atas segala permasalahan kita. Subhanallah. Itu hebatnya Allah. Allah cuma mau kita berpasrah. Allah mau cuma kita berpasrah saja, lalu biar Allah yang akan menentukan. Kenapa? Karena maunya Allah sudah pasti terbaik buat kita. Mau kita baik, tapi buat Allah belum tentu baik. Tapi apapun yang Allah tetapkan kepada kita saat ini sudah merupakan yang terbaik untuk diri kita. Kenapa? Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Baru setelah Allah memberikan jalan keluar atas segala permasalahan kita yang ada, ini kan enggak kita Pak. Kalau punya masalah kita lebih sering curhat ke teman daripada curhatnya ke Allah. Betul atau betul? Oh, dan kalau kita lagi curhat kepada kawan, seolah-olah kita doang yang punya masalah, orang lain nggak pernah punya masalah. Saya ini, iya, lagi udah. Kita selalu maaf. Bahkan dalam doa pun kadang-kadang kita salah. Yang kita minta apa? Ya Allah, tolong selesaikan masalah ini. Kalau Allah nggak selesaikan Pak, masih ada masalah, kita mengeluh sama Allah. Makanya disunahkan oleh para ulama, disunahkan oleh para ulama ketika kita punya masalah, jangan minta Allah selesai masalah kita. Kenapa? Mintalah supaya pundak kita dikuatkan untuk menopang masalah itu. Makanya pantas dulu orang tua saya Bu, orang tua saya itu Rahmatul Abrar Gizaluddin MZ bilang begini, satu rumusan beliau buat kami dari putra-putranya. Kepada Allah itu
Yang baik kita banyak minta, bukan minta banyak. Kepada Allah Pak, kita harusnya banyak minta, jangan minta banyak. Letaknya sama diri kita Pak, nih kita mintanya kebanyakan. Ayo kalau mau jujur, sholat kita nih di Labuan ini dah pada umumnya umat Islam, sholatnya kan ada 3 jenis. Ada yang tahunan, ada yang mingguan, ada yang harian. Benar gak? Yang tahunan Idul Fitri sama Idul Adha, ini aja baru ngerasain masuk masjid. Yang mingguan Jumat aja, Jumat jangan lolos. Yang harian pun masih bolong-bolong. Sudah ibadah kita kepada Allah jarang-jarang, kita mintanya terlalu banyak. Padahal yang disuruh sama Allah banyak minta, bukan minta banyak. Ya, kenapa? Karena kalau kita minta banyak minta, kalau kita banyak minta, kita nggak akan tahu dari mana doa kita itu yang akan menjawab sama Allah. Tapi kalau kita banyak minta banyak, ya maaf sekali hubungan kita ke Allah saja kagak baik. Bagaimana Allah mau mengabulkan segala hajat-hajat kita? Makanya nikmat dari Allah itu 2. Nikmat sebagai benar-benar nikmat, atau nikmat jadi istidraj. Betul apa betul? Makanya sebuah makalah mengajarkan harta itu dunia ini ya, haramnya diazab, halalnya dihisab. Dunia haramnya diazab, halalnya dihisab. Tuh, ayo. Setelah Allah kita hubungan baik sama Allah, perbaiki, Allah menyelesaikan semua masalah. Apa janji Allah dalam ayat 1000 dinar? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi jangan lupa berpasrah dulu sama Allah. Takwanya dulu, ibadahnya dulu benerin. Baru Allah akan berikan kita setelah masalah kita diselesaikan. Makanya ditegaskan dalam Al-Quran, wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesusahan, Allah akan bukakan banyak pintu kemudahan. Ini juga kita masih suka salah ngambil terjemahan Pak. Setiap ada kesusahan Allah bukakan pintu kemudahan. Enggak begitu konteksnya. Ini luar biasanya Allah. Allah berikan kepada kita cuma satu. Usri itu kan kalimat tunggal. Betul? Artinya apa? Satu doang, nggak ada lagi. Yusra kalimat jamak. Jadi seharusnya kalau mau ambil hukum, setiap Allah berikan satu masalah, Allah akan bukakan banyak pintu kemudahan untuk kita bisa lewati. Kuncinya di mana? Wa may yattaqillah. Bahkan dari itu ada yang lebih hebat. Apa yang lebih hebat? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah lah yang akan mencukupkan kita. Jangan sampai salah dalam minta ijazah sama guru. Ya, ijazahnya tidak salah, cuma kita mengartikannya yang salah. Kita ngandelinnya cuma min haitsu la yahtasib, bukan dari depan sampai ke akhir. Ini loh yang bikin rezeki kita mampet. Makanya ayo perbaiki lagi hubungan kita kepada Allah lewat menghidupkan masjid-masjid kita, insya Allah. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid apa? Yang ketiga, wa'ataz zakah. Mereka gemar mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pun kadang-kadang suka sekali Pak, suka sekali berhitung sama Allah. Nih maaf. Terakhir.
Iya, saya melihat jam doang, kenapa sih? Bapak Ibu, belakangan ini saya minta maaf ya, ya Bu ya. Maafin nggak? Bu, belakangan ini kita kan lebih seneng angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dua angka ini Pak sifatnya bertolak belakang. Angka matematika sifatnya mutlak, rumusnya pun banyak. Minimal rumus matematika 4. Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1, 2. 1 kurang 1, 0. Angka matematika. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tidak ada angka matematika itu 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena penal. Matematika tidak pernah peduli mau kenal mau tidak. 1 kurang 1, 0. Kenapa? Sifatnya mutlak. Dan ini yang kita percaya Pak. Padahal ketika bertemu angka Allah Bu, angka Allah itu angka yang ajaib. Angka Allah itu angka yang ajaib. Rumusnya pun cuma 2 Allah berikan, pengurangan dan pembagian. Tapi sayang kita nggak pernah yakin sama angka Allah. Allah tidak memberikan rumus penambahan, apalagi rumus pengalian. Saat doa, kali-kali aja doa saya dikabulin sama Allah, nggak bakal. Kenapa? Karena Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan. Betul atau betul? Ini contoh angka Allah. Bu, Ibu, 1 kurang 1 buat Allah itu 10 Bu. Dari mana Syuki? Dari janji Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Syuki, ternyata Tuhan itu pelit ya. Loh, kok berani bilang pelit? Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10? Saya bilang, Pak, Bu, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Betul? Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita nih. Orang suka maju Pak. Maaf, saya minta maaf Pak, Pak. Model keimanan kita di Sukamaju ini, saya minta maaf ya. Model keimanan kita di Sukamaju ini keimanan model pedagang yang kalau mengeluarkan sesuatu kita berhitung. Percaya apa tidak? Pak, ya lemes bener. Belum pada ngopi ya Pak? Sama Pak. Nah, nih ibu-ibu tenang dulu ya Pak. Nih saya tanya, tapi tolong jawab jujur ya Pak. Mau jawab jujur? Saat hari Jumat, orang laki-laki yang beragama Islam di Sukamaju pada sholat Jumat kan ya? Sholat apa enggak? Yang sholat. Iya yang sholat, yang enggak tidur. Iya. Baik, masuk kita ke Raudhatul Mujahidin. Biasanya sebelum khotib naik ke mimbar, kalau di Jakarta ini kotak infak lewat. Di sini sama nggak? Sebelum khotib kan? Sebelum khotib. Berarti sama. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya. Ketika kotak infak menghampiri kita sadar kita bawa duit di kantong baju nih ada 100-an, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin ke kotak? Ya segitu aja, nggak usah lama-lama. Ya segitu aja. Ini kita di Labuan agak lucu kepada Allah.
Sudah sedekahnya cuma 2.000, doanya pengen masuk surga. Woi, surga mana 2.000? Pengurus masjid, mulai besok tulis di tembok depan ya, harga surga sudah naik. Surga 2.000. Padahal kalau kita mau yakin, maaf, bahkan gak usah jauh-jauh dari ngeluarin duit dah. Ini maaf, dari zikiran kita aja udah kelihatan Pak. Kalau kotak infak masih jauh nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu mulai mendekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu di depan merem, innalillahi, innalillahi, innalillahi. Begitu lewat, alhamdulillah. Ayo, di peringatan Maulid ini mencontoh baginda Nabi. Baginda Nabi itu orang yang menganjurkan sedekah, tapi tidak pernah ada duit itu pernah nginap di rumahnya. Ya jelas lah Soki, sejarah mencatat Rasulullah itu kan orang miskin. Maaf, siapa yang berani berkata baginda Nabi orang miskin? Baginda Nabi itu multimilioner Pak, sebagai Bani Hashim. Kekayaan Bani Hashim saat beliau masih bujang, Bani Hashim itu 1/4 Mekah kekayaannya milik Bani Hashim. Lalu ketika masuk usia pernikahan, baginda Nabi menikahi Sayyidatuna Khadijah. 1/8 kekayaan kota Mekah milik Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan mas kawin pernikahannya baginda Nabi. Baginda Nabi mahar untuk Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid 100 ekor unta terbaik ditambah 20.000 dinar. 1 ekor unta ya, yang terbaik kalau ukuran sekarang Pak, Mercy C-Class terbaru, hampir 700 juta rupiah. Kali 100 itu baru ontanya, belum 20.000 dinar. 20.000 dinar itu 1 dinar 2,3 gram emas. Sekarang emas berapa per gramnya? Banyak deh. Belum ada Pak yang ngalahin Raffi Ahmad, kecil. Betul. Jadi jangan bilang baginda Nabi ini orang miskin Pak. Baginda Nabi ini multimilioner, tapi di balik kekayaannya itu apa doa baginda Nabi kepada Allah yang sering diulang-ulang? Allahumma ja'alni miskinan wa alhiqni ma'al masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin ya Allah, dan kumpulkan saya nanti di dalam surga bersama orang-orang yang miskin. Enak aja Nabi nggak orang miskin. Ntar dulu, kalau mau Jabal Uhud dijadikan gunung emas. Betul. Awal perjuangan baginda Nabi yang menolak itu datang dari pamannya sendiri. Ditawarkan kepada baginda Nabi 3 buah tak yang sering membuat manusia jadi buta: harta, tahta, wanita. Tapi apa jawaban baginda Nabi? Wahai paman, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya siapa jadinya? Kalau kita masih pusing urusan dunia, ya berarti kita nggak perlu dunia, Sobi. Ya bukan nggak perlu dunia, Pak. Bahkan Ibnu Athaillah sendiri pernah mengajarkan, ini dunia, ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tuh lihat, Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, seolah-olah beliau mengajarkan, umat Islam,
Kalian jangan pernah menjadi orang yang bodoh. Karena kebodohan itu pangkal kemiskinan, dan kemiskinan gerbang awal menuju kekafiran. Jadi Islam ini bukan agama yang menjual keajaiban, yang lepas sholat habis zikir Allah turunin duit. Enggak. Justru diperintahkan kita sebegitu selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Islam gak mengajarkan keajaiban, Pak. Walaupun banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam Islam, tapi Islam tidak menjual keajaiban. Ini kita sekarang masih mengharapkan keajaiban Islam. Percaya nggak? Kalau kita datang, Kiai, tolong dong Kiai, gimana caranya menjadi kaya? Rajinin sholat duha. Oh maaf Pak, kalau memang sholat duha bisa membuat kita kaya, orang-orang Cina nggak ada yang sholat duha pada kaya-kaya Pak. Betul. Balik dulu mindsetnya. Bukan karena sholat duha kita kaya, tapi Allah kasih kemampuan kita untuk sunnah duha. Itulah yang membuat kita kaya. Bukan karena sholatnya, tapi karena Allah memberikan kemampuan kita untuk menghidupkan sunnah duha. Itulah yang membuat diri kita jadi kaya. Ya, ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita masih punya akhirat. Nah, ini loh baru benang merahnya Pak. Artinya apa? Ibnu Athaillah mengajarkan jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Iya sih, saya pengen kaya, tapi kalau sampai buka peternakan tuyul, nanti akhirat saya bagaimana? Iya sih, saya pengen naik jabatan, tapi kalau hantam kanan kiri, sikut kanan kiri, akhirat saya bagaimana? Ini loh yang jadi rem kita di dunia ini. Kenapa? Jangan sampai cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita nanti. Ya, 1 kurang 1 10. Ada angka Allah itu 1 bagi 1 100. Dari mana Soki? Dari janjinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Nabi bersabda, sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah akan dibalas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. 100 masih kurang Soki. Tenang Bu, kalau 100 masih kurang, karena ada angka Allah 1 kurang 1 700. Dari mana Soki? Janji Allah dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan 1 butir biji, yang ketika biji itu ditanam Allah jadikan menjadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah ganti dengan 100 butir biji baru lagi. 100 kali 7 700. Bahkan gak main-main. Di pertengahan ayatnya distempel langsung oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa sih untuk urusan harta kita masih mikir-mikir? Kenapa sih untuk urusan duit kita masih mikir-mikir? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah ini, inilah yang akan menjadi penerang alam kubur kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malahan terakhir, saya pernah sering bilang di pengajian begini, Soki, kok janji Allah ini pelin-pelan sih Soki? Ada 10, ada 100, ada 700. Kok pelin-pelan sih Allah ini Soki? Oh begini Pak, saya bilang,
Bukannya Allah pelin-pelan. Sebenarnya ilmu Allah itu gampang. Ana inda mazan ya abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita bilang Allah gantinya 10, Allah akan ganti 10. Itu angka yang terkecil. Tapi kalau kita bilang Allah ganti 700, Allah akan berikan kita 700. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Yang kaya itu Allah, kita mah nggak punya apa-apa. Cuma begini dah, biar gampang saja. Pakai contoh. Ini saya sering sampaikan. Bu, Pak, saya minta maaf. Ini di tangan saya ini ada sebuah botol. Ya. Maaf, saya minta maaf, Pak. Kalau kita sadar diri kita masih botol, jangan pernah meminta rezeki sebanyak ember ke Allah. Karena nggak akan Allah kasih. Kok begitu? Karena diri kita masih jadi botol. Tadi saya sering bahas, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, Pak, bukan yang kita minta. Ini kita mintanya kebangetan, Pak. Diri kita masih jadi botol, kita mintanya rezeki seember. Nggak akan Allah kasih, jadi jangan protes. Kitanya yang nggak tahu diri sama Allah. Udah tahu diri kita botol, minta rezeki seember. Sedangkan sifat Allah, innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah nggak suka orang-orang yang membazirkan. Kalau Allah sudah nggak suka, masa ya Allah sendiri membazirkan? Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi percayalah, selama diri kita masih botol, Allah akan berikan kita rezeki sebanyak botol, Pak. Nggak lebih, nggak kurang. Ya Shoki, kita kan di Sukamaju ini pengen punya rezeki sebanyak ember. Amin. Ya kalau begitu mah gampang. Bagaimana caranya Shoki? Jadikan media diri kita nih ember dulu. Rubah dulu media diri kita dari botol jadi ember. Caranya bagaimana Shoki? Sholatnya rajinin, sedekahnya tambahin, baca Qur'annya seringin. Kalau ada yatim di sekitaran kita, rawatin. Majelis taklimnya hobiin. Sama guru-guru, sama ustazah deketin. Itu loh yang merubah diri kita jadi ember. Dan ketika Allah yang menilai kita sudah cocok jadi ember, nggak usah minta rezeki sebanyak ember, Pak. Kenapa? Karena Allah pasti berikan rezeki seember. Ini malahan nih jarang sekali saya bawain di pengajian. Cuma ngambil keberkahan guru-guru saya di sini. Pak, Bu, dulu kami berempat nih, saya, Ustaz Fikri Haikal, Ustaz Lutfi, dan Ustaz Zaki, pernah dipanggil satu hari ketika orang tua saya masih hidup. Fikri, Lutfi, Syauki, Zaki, ya, sini, ayah pengen ngobrol. Oh baik, kami duduk di bawah, ayah duduk di atas. Apa ya? Nih, ayah mau pesan buat anak-anak ayah. Apa? Anak-anak ayah nggak boleh ada yang jadi ember. Saya kaget, saya protes. Karena saya yang 7 tahun khidmah kepada beliau, kemana saja saya ikut hampir 7 tahun. Saya bilang, ya izin ya. Ada apa Kiki hampir 7 tahun saat itu. Kiki hampir 7 tahun ikut ayah kemana-mana. Terus bisa dipastikan ketika ayah menyampaikan kepada jamaah, ayah selalu berkata, para jamaah, ayo jadikan diri kita nih jadi ember, jangan cuma gelas. Jadikan diri kita ember. Terus, lalu kenapa kami anak-anak ayah gak boleh jadi ember? Ayah senyum. Beliau berkata, saya ingat benar ucapan dia, kalian anak-anak ayah. Lalu kami harus jadi apa ya? Kalau nggak boleh jadi ember, kalian harus jadi toren air.
Bu, Bu, pernah nggak ngaji toren air? Pernah nggak jamaah ngaji toren air? Ayo malam ini saya kasih tahu nih, toren air kita ngaji. Tahu toren air yang di masjid kita nih? Toren itu Pak, nyimpan air bukan buat dirinya. Toren itu nyimpan air buat disalurkan kepada jamaah masjid Rawdatul Mujahidin. Betul betul. Semakin sering dibuka kerannya, semakin bersih dan deras aliran airnya, karena nggak ada lumpur mengendap di pipa. Betul. Semakin banyak keran yang ditanam dari toren air tersebut, semakin cepat pula diganti air yang baru. Dan satu sifat toren air yang paling dahsyat apa? Toren air tidak memerlukan orang untuk mengisinya, karena sudah ada otomatis. Ember masih perlu orang lain untuk ngisinya. Toren nggak perlu, ada otomatisnya. Dan hebatnya sifat toren, belum sampai habis sudah diganti sama air yang baru. Betul apa betul? Pertanyaan saya untuk jamaah Rawdatul Mujahidin, pengen jadi botol, jadi ember, atau mau jadi toren? Nggak kompak. Saya tanya sekali lagi, mau jadi botol, ember, atau toren? Yakin? Betul? 2000. Toren mahal ya? Toren mana 2000 Pak? Toren pecah. Ayo, di peringatan Maulid ini kita makmurkan masjid-masjid kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Iya, ngapa sih? Belum sejam-jam acan. Bu, di jam saya sekarang sudah jam 12.05 loh, Bu. Ini menurut hitungan ini sudah ganti hari. Betul. Inilah peringatan Maulid terpanjang di dunia. Dan saya pidato terlama di dunia. Saya ceramah dari hari Selasa sampai hari Rabu juga banyak. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya pun pengen ngomong lama, cuma waktu pula yang tidak memungkinkan. Tapi anggaplah ini sebagai keutamaan saya. Nanti Pak Dewan yang akan mengundang saya untuk datang ke sini lagi, insya Allah. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, kerabat, dan sahabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahum Nabi sababihim kullu. Satul khas al-Walid Kizuddin MZ, Banur Muhammad Iskandar SI, dan Abu Yadim Yati Cidahu Banten. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat, dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis maulid ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid ini, majelis maulid adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan nama Nabi. Ulama mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan kita duduk di majelis ilmu ini, keberkahan kita duduk bersama para ahli-ahli ilmu yang ada di Sukamaju ini, serta keberkahan yang membawa berkah baginda Rasulullah SAW sebagai penyebab
apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan lewat keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kesimpulan untuk kita bawa pulang masing-masing malam hari ini dari peringatan Maulid. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu kan iman. Betul atau betul? Jaga baik-baik iman kita, wariskan iman kita kepada anak keturunan kita, ya Bu ya. Soki, Islam bukan agama warisan. Untuk Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, baik yang ikut maupun yang tak ada di rumah. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nah, masa silahkan berubah, nah, tapi akidah jangan sampai goyah. Nah, kenapa? Untuk iman kita hidup sekarang, Pak. Dengan iman saat ini kita orang tua sedang berjuang, betul? Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat keberkahan majelis maulid malam hari ini, Allah akan kumpulkan kita semua di dalam surga-surganya Allah. Dan Allah akan kenal kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku kami selama hadir di Masjid Raudhatul Mujahidin malam hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.